Saya lanjutkan dua sisi tadi, saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat, di satu sisi disebutkan kekhawatiran ini beralasan. Informasi, tidak sekedar informasi lagi, pengalaman di lapangan ketika bersafari ke bawah, banyak hambatan-hambatan Gus Yahya menyebutkan, bahkan secara langsung terang-terangan. Tapi Bang Panda bilang, nggak usah khawatir lah kalau nggak salah gitu loh. Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya memang secara kasat mata akhirnya memang terjadi keberpihakan. Apalagi pada saat Pak Jokowi secara terbuka mengatakan akan cawe-cawe dan tidak akan netral ya, walaupun alasannya kan itu demi bangsa dan negara gitu ya, sama semuanya kan demi bangsa dan negara. Nah tapi kalau sebagai presiden itu kan bisa jadi melanggar sumpah jabatan ya, nggak harus seluruhnya seadil-adilnya. Maka sejak pernyataan itu muncul persepsi di masyarakat bahwa sebetulnya Anies Baswedan ini menghadapi dua pertandingan dalam pemilu. Yang pertama adalah pertandingan sebelum pemilu dilakukan dan selanjutnya yang kedua adalah pertandingan memang pada saat pemilu. Pertandingan sebelum pemilu berarti pertandingan untuk maju mencalonkan gitu? Ya, pertandingan sebelum pemilu ini merupakan kompetisi yang lebih dahsyat menurut saya dibandingkan pada saat pemilu berlangsung. Kenapa? Kalau pemilu berlangsung kan silakan saja itu diserahkan kepada rakyat. Tapi pada saat pertandingan sebelum pertandingan itu dilakukan, tahapan-tahapan menuju bisa bertanding inilah yang banyak diperguncingkan oleh masyarakat sebagai sebuah usaha agar misalnya hanya dua pasang calon. Kan dua pasang calon ini juga bukan hanya disampaikan oleh 1-2 orang, tapi banyak para expert mengatakan bahwa memang keinginan dari pemerintah adalah dua pasang calon. Keinginan dari pemerintah dua pasang calon? Iya, kan itu yang disampaikan oleh misalnya Pak founder dari CSIS waktu itu kan, Yusuf Manandi misalnya. Nah, memiliki keinginan untuk mengatur pesta demokrasi aja menurut saya sudah ini nggak main-main sebuah hal ya? yang tidak cocok. Ya, nah kemudian makanya akhirnya persepsi-persepsi seperti yang disampaikan oleh Gus Coy, kemudian juga melalui pengalaman-pengalaman di lapangan itu kerap terjadi. Nah yang menarik ini kan sebetulnya kalau dari hasil survei, lembaga-lembaga survei, Anies Baswedan ini kan konsisten di peringkat ketiga. Walaupun memang, ini kalau hasil surveinya Kedai Kopi ya, masih ada Kedai Kopi. Masih ada swing voters yang membuat sebetulnya masing-masing calon ini kompetitif. Nah, apakah kemudian berimbang permainannya? Ya harusnya bisa berimbang walaupun Anies Baswedan saat ini sudah dicalonkan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Kemudian Pak Ganjar juga sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kan tinggal tunggu satu nih Pak Prabowo ya, apakah akan berhasil mendapatkan tempat atau tidak. Tapi menuju ke arah sana sebetulnya kalau dibuat menjadi riang gembira, pemilu 2024 ini akan lebih menarik gitu. Ini kayak saya menangkap ini, oke Bung Hensat, Bang Fahri deh, Bang Fahri. Ini saya menangkap ada ketidakriangan dan ketidakgembiraan dalam pesta demokrasi kita saat ini. Bagaimana orang berdemokrasi, bagaimana orang memajukan pencalonan dari koalisi partai masing-masing. Ada ketakutan, kekhawatiran. Kenapa jadi seperti ini kalau Anda melihatnya? Sebenarnya saya melihatnya ada dua ya, atau dengan dua cara kita melihatnya itu. Cara pertama itu sebenarnya masyarakat demokrasi itu masyarakat terbuka. Jadi kita harus mentradisikan kalau ada sesuatu yang mengganjal itu tidak boleh ditutup. Oke, berarti itulah udah benar. Sebabnya kita punya parlemen yang terbuka. Kita punya kebebasan pers. Kita punya hak-hak sipil yang menyebabkan kita itu bisa mengatakan hal-hal yang kita rasakan secara terbuka. Dan sayangnya kalau partai politik apalagi punya kekuatan di parlemen itu tidak boleh menjadi gerundelan. Itu harus menjadi sikap. Itu harus menjadi keputusan yang bahkan punya punya konsekuensi di dalam ketatanegaraan. Maksudnya gerundelan jangan cuma ngomong-ngomong ya anggota dewan gitu. itu begini, ini yang saya sering katakan, anggota dewan itu punya hak bertanya. Hak bertanya itu kalau tidak memuaskan bisa dilanjutkan dengan hak interpelasi, bertanya secara tertulis dan memiliki makna dan nuansa investigatif. Barulah yang kemudian ada hak angket, bertanya langsung, menginterogasi kalau ada apa-apa.
yang bisa dilakukan dengan secara langsung, bahkan memiliki dimensi kayak penegakan hukum, menyita ya dan seterusnya lah ya, hal-hal itu. Baru kemudian dia punya hak untuk melakukan menyatakan pendapat yang bisa konsekuensial terhadap lembaga yang mau diawasi itu gitu. Jadi ini yang pertama dulu, nggak boleh kita ini kayak ada masalah tapi kok kayak kita nggak terang begitu ya. Ini harus terang gitu. Itu yang saya dulu, mohon maaf ini, saya kritik oposisi kan gara-gara itu. Karena teman-teman kita ini yang menyebut diri oposisi, meskipun tradisi oposisi itu sebenarnya adalah tradisi, kata oposisi itu adalah tradisi di pemerintahan parlementer. Tapi dalam tradisi presidensil, semua anggota dewan itu oposisi. Karena tapi kan memang tidak terbiasa kita melihat anggota dewan yang berbeda. Anggota dewan yang menyuarakan kegelisahan kita. Nggak, Bang Fahri, pertanyaannya, gitu. berarti sebentar sebelum yang kedua, saya mau tanya sebelum nanti lupa. Artinya kekhawatiran seperti yang dinyatakan oleh Bung Anies tadi harusnya tidak muncul di situ, harusnya dibawa ke parlemen. Diungkapkan di parlemen ya, begitu. Ini soal Anies itu soal lain nih, nanti saya bahas di yang kedua gitu. Tapi negara demokrasi itu ada perangkatnya. Cara kita untuk melihat adanya kejanggalan atau tidak dalam negara itu sudah ada prosedurnya. Jangan kita masyarakat sipil yang tidak punya kekebalan ini, nanti ya itu meskipun ya masyarakat sipil pun harusnya dalam demokrasi itu punya hak bicara juga yang bebas, yang tidak gampang dikriminalisasi. Tetapi ada perangkat yang kita siapkan untuk menyatakan pendapatnya, bertanya dan seterusnya, itu dengan kekebalan yang luar biasa. Saya ini pembuat undang-undang MD3 dan undang-undangnya belum berubah. Saya tahu itu undang-undang itu powerful kalau mau dipakai oleh anggota dewan. Ya, satu orang anggota dewan itu bisa bikin banyak masalah. Pertanyaannya gini Bung Fahri, kenapa menurut Anda kalau Anda mencermati dari luar, kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman yang di DPR sekarang? Nah, itulah mentalitas kita sendiri kan rusak oleh ketiadaan kesadaran bahwa parlemen di dalam tradisi presidensil itu adalah oposisi. Itu yang merusak sebenarnya. Dalam tradisi itulah kemudian kegelisahan-kegelisahan ini menyebar menjadi kegelisahan umum, menjadi kegelisahan sivil gitu loh. Yang seharusnya itu ada salurannya di lembaga pengawas, yaitu itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau katakan itu, kan saya sudah kritik dari awal penjadwalan pemilu yang menurut saya janggal gitu. Janggalnya di mana? Terlalu cepat kita berbicara tentang capres. Terlalu cepat pertarungan ini memanas karena yang kita pertarungkan adalah satu orang ya, atau dua orang yang memang betul-betul memiliki spektrum pro dan antinya itu sangat keras di masyarakat kita. Nah, saya mengatakan harusnya penjadwalan itu dibuat bertahap. Di mana-mana kompetisi di dunia ini ada babak penyisihan dulu. Ada yang bertarung yang kecil-kecil dulu. Ada yang bertarung itu yang tidak punya konsekuensi puncak dulu. Yang namanya final itu di ujung, kita ini langsung final. Karena pilpres itu langsung final. Apalagi nanti kalau calonnya dua langsung final. Nah itu bikin tegang. Seharusnya ada pendahuluan, yaitu pertarungan antara partai politik gitu, jubir-jubir partai dulu, kamu bikin partai apa sih kau bikin, baru tangtung kita berdebat, asik. Tahap kedua, anggota legislatifnya, ayo adu nih anggota legislatif Jakarta, ibu kota mau pindah ke IKN. Tapi aturan ini kan yang dibikin teman-teman DPR juga kan untuk serentak begitu. Itu ada begituannya, lah ini enggak, kita terpaksa masuk final dan jangan lupa, final itu menentukan. Iya, tapi ini kan konsekuensi Bang. Ini kan konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu serentak ya itu dia. Gitu. Konsekuensi ini kita yang buat. Ini kan kelakuan kita ini semua gitu. Dibikin kita sendiri, susah sendiri gitu jadinya. Iya, dan yang bikin itu sebagian kan berada di koalisi pemerintah. Sebagian besar ya. Artinya memang ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Ini yang didesain oleh pemerintah. Ya, yang diinginkan pemerintah ya seperti ini gitu. Inilah yang terjadi Bang Fahri. Memang akhirnya pemilu yang riang gembira seperti yang dituliskan oleh Mokhtar Embut tahun 71 itu ya akan sulit dilakukan, apalagi bila masih ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa ini calon yang
tidak akan melanjutkan pemerintahan saya, maka harus mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih banyak misalnya. Nah itu yang menurut saya sih tidak boleh terjadi karena akhirnya kita tuh punya pengalaman ya. Di dua pasang calon di 2014 itu luar biasa. Kegembiraannya waktu di 2014 itu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo pertama kali itu kegembiraannya kan kita rasakan masih. Tapi tidak begitu, hanya kegembiraannya tapi residu perpecahannya juga iya, tapi awal-awal tuh kita masih excited. Ya. Tapi di 2019 itu perpecahannya makin menjadi-jadi. Nah artinya kita tuh belum bisa kembali ke dalam demokrasi pemilu yang gembira tadi gitu. Apalagi sekarang misalnya partai politik tadi saya setuju tuh. Kan ini yang dipikirkan itu selalu debat antar kandidat presiden misalnya. Tapi belum pernah ada debat antar ketua partai politik tentang visi misi dan ya, apa barangkali nanti balik ke lagi depannya. emang desainnya seperti itu yang Anda bilang tadi Iya, itu. tapi desainnya kan sudah disepakati oleh pemerintah. Jadi ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Gus Coy, kalau memang ada kekhawatiran, ada ketakutan, kenapa nggak teman-teman di parlemen yang melakukan pengawasan atau ditanya kayak memang ada apa ini gitu. Ya itu tadi Bang Fakhri menyampaikan itu. Menyangkut mentalitas, menyangkut apa. Apanya? Apa karena semua sudah koalisi pemerintahan semuanya satu ya, suara? Termasuk. Jadi udah nggak ada lagi fungsi di DPR itu untuk check and balances. Itu termasuk. Jadi, tapi kalau pemimpin eksekutif, ya, karena kita tahu legislatifnya ini sudah membebek hampir semuanya udah. Ya. Wah, Kalaulah ada yang kritis itu kan jumlahnya nggak banyak. Dan ketika nggak banyak ini tidak suaranya pun tidak melengking, tidak dahsyat gitu ya. Kemudian instrumennya juga tidak dahsyat. Itu termasuk Nasdem juga di parlemen seperti itu, Gus Coy? Saya kira iya. Sehingga hanya terdengar sayup-sayup. Kunci dari sebuah pemerintahan termasuk pemerintah demokrasi ala Indonesia ini, sebetulnya kita ini mau riang gembira, kita ini mau kacau, kita ini mau apa. Itu sebetulnya intinya ada pada presiden. Iya, itu pemimpin tertinggi. Ya, itu menentukan segalanya, apalagi masyarakatnya masih tradisional, apalagi yang tingkat pendidikannya, yang tingkat SMP, SD itu mayoritas jumlah di Indonesia. Sehingga pemimpin itu masih menjadi sentral dari seluruh hal. Itu tidak terjadi saat ini. Ya, nah ini tidak terjadi saat ini. Betul. Apalagi dia sudah menyatakan saya cawe-cawe, saya berpihak. Itu harusnya dari pemimpinnya. Meskipun alasannya kepentingan negara. Ya. Nah, yang jelas nilainya objektif dan benar tidak akan menimbulkan perdebatan adalah ketika pemimpin menyatakan saya akan adil, saya tidak ikut cawe-cawe karena ini real objektif untuk kepentingan negara. Bagi rakyat tidak ada interpretasi. Tidak ada interpretasi. Pemimpinnya Bang Panda yang harus menciptakan kunci suasana dari semuanya kondusif adalah itu. pemimpin. Tadi yang dia bilang kalau riang gembira, kalau yang kutangkap Jokowi riang gembira, tidak ada satu. Kemudian kekhawatiran itu terlampau didramatisir. Pak Jokowinya mungkin riang gembira Bang Panda, tapi masyarakat faktanya terlampau didramatisir. Ada anggota DPR Komisi 2 yang tugasnya sebentar dulu, yang tugasnya mengawasi. Itu ada Bawaslu, ada kemudian pers yang sangat begitu bebas, media yang sangat ini kan gitu loh. Jadi dramatisasi itu terlampau berkelebihan. Khawatir ada penyelenggaraan pemilu yang sudah disalahgunakan. Ada yang mana? Tapi sebentar, ini belum lagi dimulai. Kita dengar kabar kan LSM menemukan 52 juta data pemilih sementara yang janggal. Jadi itu fakta juga loh itu. Bagus, ada kekurangan disempurnakan, ada kekurangan disempurnakan. Jadi jatuh itu kekurangan. Gitu Oke, baik. Jadi udahlah, nggak usah terlampau didramatisasi. Tidak usah terlampau didramatisir. Oke, tidak hanya Bang Panda pura-pura nggak tahu. pura-pura nggak taunya gimana? Ya, pura-pura nggak tahu bahwa seolah-olah semuanya baik-baik saja. Pura-pura tahu. Atau dia menikmati. Gus Coy, Nasdem itu di pemerintahan. Terkecuali kalian udah mengaku nggak di pemerintahan gitu loh. Ikut bertanggung jawab. Di pemerintahan namun sudah membuat koalisi yang berbeda dengan pemerintah. Urusan dia lah itu, koalisi-koalisinya itu. Pemerintahan tapi minoritas, ada mayoritas. Baik. Ya kan?
Dari kasus hukum digoyang, kemudian digoda juga dari partai politik lain seperti pertemuan Sekjen PDIP dan Sekjen Demokrat dalam upaya menggoda koalisi perubahan. Apakah ini mempan atau justru akan menggoyang? Kita lanjutkan usai jeda saat lagi.